Kolam besar namanya danau, mandi di danau, naik di batang. Selamat datang di Kabupaten Berau, oleh-olehnya sudah pasti amplang. Amplang, kudapan gurih berbahan dasar ikan ini bukan hanya sekadar camilan, melainkan bagian dari identitas budaya masyarakat pesisir Berau. Salah satu usaha amplang yang berdiri sejak tahun 2010 hadir sebagai pelaku UMKM lokal yang berkomitmen melestarikan dan mengembangkan amplang khas Bumi Batiwakal. Saya atas nama Hasbi, nama usaha Amplang. Amplang nama produksinya Amplang Syukur Rahmat. Pertama-tama iseng-iseng aja waktu itu. Karena memang amplang ini dari orang-orang tua dulu sudah memang tahu masalah amplang, cuma untuk dikonsumsi waktu lebaran. Nah, jadi iseng-iseng belajar, akhirnya begitu perjalanan demi setahun 2 tahun kita coba menjual. Dimulai menjual itu mulai tahun 2010. Belajar sendiri dengan orang-orang tua di kampung. Meski otodidak, awal percobaannya membuat amplang terbilang berhasil. Meskipun lambat laun, takaran dan komposisinya terus berubah, disesuaikan dengan selera dan saran dari para konsumennya. Berjalannya waktu selalu ada yang kita berani merubah-merubah. Harus ikan itu kadar airnya harus dikurangi dulu, dijemur ketika ada matahari. Nah, barulah dipilet, kalau tidak ada matahari tidak berani bikin. Nah, telurnya awalnya pelajaran kita tidak boleh pakai putih telur, hanya kuningnya. Tapi berjalannya waktu, coba begini, cobalah tidak usah dikeringkan lagi, cobalah pakai muat sama putihnya, akhirnya jadi. Tapi tidak sedikit juga yang gagal. Oh, dicoba begini ternyata tidak jadi ya. Yang mana yang gagal kita berhentikan, tidak usah kembali diikuti cara itu. Nah, yang mana yang berhasil, sampai cara-cara penggorengan. Bahan baku amplang Syukur Rahmat menggunakan 3 jenis ikan, yaitu ikan tenggiri, ikan bulan-bulan, dan ikan bandeng laki. Bahkan menurut Hasbi, salah satu jenis ikan yang ia gunakan sebenarnya hama, namun dagingnya bagus untuk olahan amplang. Kalau kami khususnya di Berau ini baru 3 macam ikan yang bisa. Ikan bulan-bulan, ya bandeng laki, sama tenggiri. Ya. Kenapa ada bandeng laki? Dia agak lembek, yang laki ini, dan tidak dijual di pasar. Keras anunya postur. Jadi itu hama sebenarnya, hama di budidaya. Jadi ketika dia orang tambak panen itu selalu ada. Nah, kalau tidak ada yang seperti kami ini, pembeli untuk amplang, untuk pentol, dulu dibuang aja. Karena di pasar tidak dibeli orang murah. Tidak sesuai dengan biaya transportasi, dengan pendinginnya, membeli batu esnya. Jadi lebih baik dibuang. Nah, sekarang Samarinda Balikpapan sudah berpesan dari Berau ini, daging ikan itu. Tidak ada ya bandeng laki, coba tenggiri. Jadi orang beli, ini kenapa tenggiri? Oh enggak, yang biasa aja. Padahal mahal, harga kami samakan. Biarlah untung sedikit, yang penting menyiapkan stok jangan sampai kosong. Jadi prinsip kami begitu. Jangan sampai orang mencari tidak ada. Kebanyakan bulan-bulan. Sebenarnya kalau tekstur lebih bagus bandeng laki, cuman yang banyak itu bulan-bulan. Bulan-bulan itu bukan hanya datangnya dari tambak, dari penangkapan di laut kayak bagan, kayak trol yang besar itu rata-rata mendapat ikan itu. Amplang yang dipasarkannya selalu baru karena hampir setiap hari berproduksi. Bahkan ia tidak menyediakan stok yang banyak untuk dijual. Hal ini dilakukan agar menjaga kualitas amplang miliknya diterima pelanggan selalu yang baru diolah. Nah, kalau perbedaannya, yang pertama kami rasakan itu, kita mengolah itu selalu baru, tidak pernah menyetok lama. Kadang banyak pelanggan itu, kadang-kadang hari ini masih ada, besok langsung habis, ada lagi mau beli. Kita begitu masak dipasangi kipas angin dulu, ditunggu pelanggan. Nah, di lain jarang yang begitu. Nah, jadi mungkin dari itu salah satunya, karena baru terus.
Kedua, cara kita membersih ikan itu betul-betul bersih. Kita tidak beli daging ikan dengan nelayan. Kita yang membersihkan, mendagingi sendiri. Kita proses, kita siangi, kita cuci bersih, barulah kita pilet. Nah, kalau nelayan kita tidak tahu, ya kan bisa dicampur, bisa. Kalau kita beli daging sama nelayan. Kalau di kami terus terang aja tidak ada rahasia. Tidak ada rahasia. Bahkan kami berniat mudahan yang kami kerjakan sekarang ini, kalau itu baik, dilanjutkan dengan orang lain, itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Itulah yang kami cari. Untuk saat ini, amplang Suku Rahmat memiliki 3 varian rasa, original, daun jeruk, dan pedas. Namun yang paling banyak diminati adalah original. Sekali berproduksi, ia dibantu oleh 6 orang yang merupakan keluarga dan tetangga sekitar rumah. Selain dijual di toko miliknya, ia juga memasarkan produknya melalui media sosial, dibantu oleh sang anak. Sementara ini baru 2 varian, 3 sama ori, rasa daun jeruk sama pedas. Selama ini masih original. Sebenarnya masih banyak. Varian-varian bisa rasa terasi, bisa rasa udang. Nah, cuman kita belum lakukan. Sementara ini bahkan yang original aja masih peluang omset yang itu aja masih. Contohnya yang kami pasarkan sekarang ini minimal harga 14.000 di toko. Belum kami olah, kalau yang 5.000-an itu banyak bisa nah itu belum kami lakukan. Karena masih tergantung dari kemasan. Minimal biasa 6 orang. Masih kita keluarga. Ya, kebetulan juga di sini masih banyak keluarga. Alhamdulillah sudah. Saya minta bantu dengan anak, karena maklumlah kita sudah tua ini banyak kurang. Iya, alhamdulillah. Ya, Balikpapan sama Rinde itu sering minta kirimkan di travel. Sampai saya bilang, teman ada di Balikpapan. Oh enggak, saya senangnya dari Berau. Kalau pemasaran, kalau cabang kita enggak, tapi pemasaran kemana-mana. Semua ke Jawa, ke Bali, bahkan ada ke Jepang. Karena kadang-kadang pesan di hotel, kita datangi ke sana, sekalinya orang Jepang. Ada ke Papua, saya orang Papua, sudah ketemu di hotel, baru saya bawa ke Papua. Karena ketika orang ke Berau, mau pulang kemanapun daerahnya, dia pasti tanya oleh-oleh yang khas Berau. Nah, itu kebanyakan amplang. Perhatian dari pemerintah sangat membantu dalam mengembangkan usahanya. Bahkan, ia diminta untuk menjadi narasumber di berbagai acara. Alhamdulillah semua itu dari pemerintah. Dan amplang ini 2 dinas. Dinas Perikanan Kelautan dan Dinas Perindakop, Perindustrian. Pameran juga kita selalu diikut sertakan. Kemarin dari Kubar, kita mewakili dari Dinas Kelautan sebagai pengolahan. Setelah dibanding ke masalah kemasan, pelatihan, desain, pemasaran, alhamdulillah dari pemerintah dibantu. Saling membantulah. Mereka juga kalau ada dinas mau kunjungan ke Berau dari provinsi, dari pusat, ya ditunjukkanlah ke kita. Nah, jadi saling, ya mereka juga terbantu karena ada yang bisa inilah sebagai binaannya. Saling melengkapi. Sangat-sangat baik. Ya. Bahkan kita diminta sebagai narasumber kemana-mana sudah juga, khususnya di Berau ini. Kedua, yang mendanai dari pemerintah, dari Brokol kadang-kadang. Yang penting di kampung itu minta mau mengajukan proposal, mau mengadakan pelatihan ini dibantu dari swasta, pemerintah juga. Dan selalu baru. Ya, kadang biasa 3 kali, biasa sebulan itu kadang lebih 10 kali. Iya. Tapi memang selalu fresh. Ada hari-hari yang hari-hari orang hari libur, hari-hari besar. Nah, di situ yang kadang-kadang hari-hari mungkin rencana rasa terasi, rasa udang. Rasa terasi, rasa udang. Ya. Itu rencananya. Dan kemasan yang kecil. 14.000, 15 di toko ya. Sering mencoba, yang gagal saya tinggalkan, yang berhasil. Jadi saya ajak teman-teman, karena tidak mencoba lagi, tidak mungkin gagal lagi. Yang berhasilnya saya ajarkan. Mudahan sama-sama bisa berhasil. Itulah yang saya cari, ilmu yang bermanfaat. Amplang khas Berau bukan sekadar cemilan, tapi warisan rasa yang membawa kita menyelami kekayaan budaya dan laut bumi etam. Renyah di luar, gurih di dalam. Setiap gigitan
adalah cerita tentang tradisi, ketekunan, dan kebanggaan daerah.